Modul 3 Praktikum IPA di SD. Kegiatan Praktikum 1 Jenis zat dalam makanan. Pengelompokan bahan makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat. Roti, beras, umbi-umbian, jagung. Makanan yang mengandung protein. Susu, ikan, telur, daging, keju, kedelai. Makanan yang mengandung lemak. Minyak, alpukat, daging. Makanan yang mengandung vitamin. Wortel, tomat, selada, bayam, jeruk, dan jenis buah-buahan lainnya. Kesimpulan. A. Karbohidrat sebagai sumber zat tenaga. Contoh, kentang, roti, umbi-umbian, dan beras. B. Protein sebagai zat pembangun. Contoh, telur, ikan, daging, keju, dan susu. C. Lemak sebagai sumber energi dan cadangan energi. Contoh, daging, gaji, dan alpukat. D. Vitamin sebagai zat pembangun. Contoh, wortel, bayam, jeruk, dan tomat. Pengelompokan sayuran. Sayuran daun, bayam hijau, seledri, bayam merah, kailan, pakcoy, kangkung cabut, selada, dan sawi. Sayuran buah, mentimun, tomat, cabai, terong, paprika. Sayuran umbi, ada wortel, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, ubi, dan kentang. Sayuran kacang-kacangan dan sayuran tunas, buncis, kacang kapri, kacang panjang, rebung. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Sayur sop, bahan-bahannya terdiri dari daun bawang, kentang, wortel, seledri, dan daging. Membuat bakwan, bahan-bahannya terigu, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai. Kegiatan Praktikum 2 Uji makanan. 1. Uji karbohidrat. Karbohidrat, bahan-bahannya terdiri dari pisang, nasi, kentang, telur, tahu putih, margarin, biskuit, terigu, dan gula pasir, serta betadin sebagai lugol. Kita akan menguji karbohidrat dengan cara meneteskan betadin. Kita akan meneteskan betadin ke makanan 1 atau 2 tetes betadin untuk menguji makanan tersebut mengandung karbohidrat. Makanan yang diteteskan betadin akan berubah warna menjadi hitam pekat atau ungu jika makanan tersebut mengandung karbohidrat. Tunggu beberapa saat. Setelah melakukan percobaan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu pisang, nasi, biskuit, dan kentang, warnanya berubah menjadi kegelapan. 2. Uji lemak. Uji lemak yang alat dan bahan yang diperlukan yaitu air, margarin, biji jagung, kemiri, lalu susu, kacang tanah, seledri, wortel, minyak, dan santan. Minyak, santan, dan kertas coklat. Setelah itu kita teteskan minyak, lalu setelah beberapa saat inilah hasil dari uji lemak.
Setelah melakukan percobaan dari bahan yang kita uji yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan minyak goreng. 3. Uji protein. Uji protein dengan proses pembakaran. Uji protein dengan proses pembakaran. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu lilin, penjepit, korek api, bulu ayam, roti, daging ayam, kangkung, seledri, putih telur, dan tempe. Selanjutnya kita nyalakan lilin, kemudian bakar bulu ayam, pegang dengan penjepit. Bulu ayam yang kita bakar ini kita gunakan sebagai kontrol. Kemudian selanjutnya setelah bulu ayam dibakar, peran bulu ayam sebagai kontrol. Kemudian kita bakar satu persatu bahan yang akan kita uji di atas lilin yang menyala, yaitu seledri, kemudian tempe, lalu kangkung, putih telur, lalu daging ayam. Setelah melakukan uji praktikum yang mengandung protein pada jenis bahan makanan yaitu bulu ayam, putih telur, tempe, daging ayam, dan seledri. Kegiatan praktikum 3. Pencernaan makanan. Proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, organ yang ada di dalam mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut. Ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, maka makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan akan dicerna melalui asam lambung, enzim, pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap.